Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriyah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya akan menyampaikan mengenai model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, model arahan belajar sendiri atau PBAS. Model PBAS adalah model belajar sendiri, baik dilakukan secara individu maupun dilakukan secara kelompok. Inti dari belajar mandiri yaitu untuk mencari informasi atau mengelola informasi atas dasar dorongan dalam diri siswa tersebut tanpa menunggu tugas dari guru. Yang kedua, model proses belajar kerjasama atau PBMKS. Model PBMKS yaitu siswa diharapkan belajar secara kerjasama atau berkelompok atau dengan kata lain cooperative learning. Nah, model PBMKS ini dibagi atas 9 model. Yang pertama, olah pikir sejoli atau OPS. Model OPS ini adalah kegiatan belajar siswa yang dilakukan secara berpasangan. Nah, setiap pasang diberi tugas untuk melakukan sesuatu, tetapi tetap berada di bawah naungan guru. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk membina kerjasama dan komunikasi sosial. Kedua, model olah pikir berebut atau OPB. Model OPB merupakan model yang termasuk ke dalam metode curah pendapat, yakni model yang harus dirangsang dengan pertanyaan yang menyebar, yakni pertanyaan yang menuntut jawaban yang bervariasi. Tujuan dari model ini yaitu bukan hanya untuk mendapatkan suatu kesimpulan, tetapi untuk melibatkan sebanyak-banyaknya siswa dalam menggali sebanyak-banyaknya pendapat. Yang ketiga, model konsultasi intrakelompok atau sering disebut dengan KIK. Model ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling berbagi ide dan menetapkan kesepakatan bersama mengenai suatu hal dan menuangkan hasil kesepakatan tersebut dengan bahasa sendiri. Nah, model ini harus digunakan pada kelas tinggi yaitu kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6. Yang keempat, model tutorial teman sebaya atau TTS. Nah, model TTS ini adalah kegiatan belajar siswa yang memanfaatkan siswa yang berkemampuan tinggi untuk membantu siswa yang berkemampuan rendah untuk melakukan suatu hal. Nah, tujuan dari model ini yaitu agar siswa terbiasa saling membantu dengan teman sebaya. Yang kelima, model tutorial lintas kelas atau TLK. Nah, pada model ini kegiatan belajar siswa memanfaatkan siswa kelas tinggi untuk membantu siswa di kelas rendah dalam melakukan sesuatu. Misalnya, siswa kelas 6 ditugasi untuk membantu siswa di kelas 5 dalam mengerjakan sesuatu. Nah,
Keenam, model diskusi meja bundar atau DMD. Nah, walaupun namanya diskusi meja bundar, tetapi secara fisik meja tidak berbentuk bundar. Inti dari diskusi meja bundar yaitu bagaimana cara guru menyusun kelompok diskusi agar melihat satu sama lain. Nah, tujuan dari diskusi meja bundar yaitu untuk mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis dalam situasi kerja kelompok. Ketujuh, model tugas diskusi resitasi atau TDR. Model TDR merupakan kombinasi dari pemberian tugas dan diskusi. Nah, model TDR ini sangat cocok digunakan pada kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Tujuan dari model ini yaitu untuk mengembangkan keterampilan akademis yang akan dicapai melalui kerjasama. Kedelapan, model aktivitas tugas tertutup. Pada model ini hanya merupakan kegiatan pemberian tugas tanpa melakukan langkah-langkah khusus karena hanya melakukan pemberian tugas biasa. Bentuk tugas aktivitas tertutup yaitu tugasnya hanya memerlukan satu jawaban yang benar. Aktivitas tugas terbuka. Nah, pada pembelajaran aktivitas tugas terbuka, guru hanya melakukan pemberian tugas biasa tanpa melakukan langkah-langkah khusus. Nah, bentuk dari tugas aktivitas terbuka yaitu tugasnya memerlukan jawaban yang bervariasi atau yang beraneka ragam. Misalnya, membuat karangan atau membuat contoh puisi. Itulah tadi model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.